para tokoh masyarakat, tokoh agama, Mami Takmir Khutbatul Islam beserta jajaran kepengurusan, remaji Khutbatul Islam, mami-mami tiang yang tidak bisa yang sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim. Singkatnya, jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini yang kelungguh sudah memasuki tahun baru Islam, yang mana saat ini yang kelungguh berada pada tahun 1445 Hijriah. Alhamdulillah, sampai pada saat ini yang kelungguh masih diberikan sehat, masih diberikan sempat, sehingga dengan inayah Allah Ta'ala, dengan ringannya tiang kelungguh melangkah ke rumahnya Allah niki. Mudah-mudahan niki menjadi awal yang baik, dan mudah-mudahan tiang kelungguh pun diberikan akhir yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada tahun ini alhamdulillah yang belum sudah membaca akhir tahun tadi. Kemudian kita juga sudah membaca awal tahun. Kita awali, kita rangkai juga dengan pembacaan Maulid Biaulan. Walaupun mungkin kita akan lebih akhirkan sholat Isya untuk meneruskan kegiatan tiang kelungguh niki. Alhamdulillah, niki adalah isyarat yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada tahun niki tiang kelungguh termasuk daripada hamba Allah yang diberkahi setiap langkah kehidupannya, diberkahi daripada keluarganya, diberkahi harta bendanya, diberkahi daripada anak-anaknya, diberkahi daripada rumah tangganya, diberkahi daripada pekerjaannya, dan diberkahi daripada semua aktivitas tiang kelungguh. Dan mudah-mudahan tiang kelungguh dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan keberkahan umur oleh Allah, diberikan sehat wal afiat di dalam melaksanakan perintah dan kewajiban dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tahun Hijriah, pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum ditentukan kapan dimulai daripada tahun baru Islam. Baru tahun baru Islam ini dibentuk atau diawali pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau disurati oleh sahabat Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari, yang mana Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari mengatakan bahwa di dalam suratnya kepada Sayyidina Umar bin Khattab yang pada waktu itu menjadi khalifah, beliau mengatakan bahwa wahai Amirul Mukminin, saya sudah menerima semua suratmu, tapi tiang tidak tahu kapan tanggal, bulan dan tahunnya. Sebab daripada pernyataan Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari ini gila, kemudian Sayyidina Umar berpikir, berarti harus ada yang menandai tahun Islam, bulan Islam. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat radhiyallahu anhum yang lainnya, membahas kira-kira ni bila dia mulai tahun baru Islam. Maka ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita awali tahun baru Islam ini dengan ditandai awal pertama kali Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul.
Arak Samusulan bagaimana kalau kita tandai dengan lahirnya Rasulullah? Arak Samusulan bagaimana kalau kita tandai dengan wafatnya Rasulullah? Kemudian Sayyidina Umar mengusulkan bagaimana kalau kita awali dengan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan hijrahnya Rasulullah disitulah terletak perbedaan bainal haqqi wal batil, pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian setelah disepakati bingung kira-kira nane bulan apa tuh dia mulai. Ada yang mengusulkan bulan Rajab, ada yang mengusulkan bulan Ramadan, ada yang mengusulkan bulan Sya'ban, ada yang mengatakan Rabiul Awal karena Rabiul Awal bertepatan pada tahun ini. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan kita awali saja pada bulan Muharram, karena pada bulan Muharram itulah telah selesai daripada aktivitas hajinya orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka disitulah baru dimulai pada bulan Muharram sebagai awal bulan pertama pada tahun Hijriah. Maka itu berlangsung sampai saat ini kita yang berlaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menandai dan kita mempunyai awal tahun yang bernama Hijriah, dan itu diawali dengan bulan Muharram. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling terpenting, entah itu pergantian tahun, entah itu pergantian bulan, entah itu pergantian hari, entah itu pergantian jam, menit, detik, yang paling terpenting bagi tiang pelunggu adalah bagaimana supaya setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik itu yang terus berganti di dalam kehidupan tiang pelunggu niki, yang pelunggu lebih baik daripada sebelumnya. Karena setiap daripada detik napas detik-jam tiang pelunggu isi Allah Ta'ala niki adalah kesempatan yang luar biasa. Mentenarak dengan bau belimbong ya, sesugih-sugih dengan dia cerita bau beli nyawa. Tidak ada ceritanya dia bisa membeli jam. Mungkin kalau jam tangan bisa dia beli, tetapi dia tidak bisa membeli waktu. Dia tidak bisa membeli menit, dia tidak bisa membeli detik. Dia tidak bisa membeli setiap daripada detakan jantung bisa terkicap di Allah Ta'ala. Tidak ada yang mampu membeli. Maka kewajiban yang pelunggu sebagai hamba Allah Ta'ala adalah muhasabah, introspeksi diri, mengoreksi diri tiang pelunggu masing-masing. Sejauh mana tiang pelunggu sebagai hamba Allah ini telah bersyukur akan semua nikmat Allah. Dia hitung-hitung nih jamaah. Jangankan tahun, jangankan bulan, jangankan minggu, jangankan jam, jangankan menit, jangankan detik, boleh bawa detik. Kira-kira ada nggak yang sanggup menghitung berapa nikmat Allah Ta'ala seketika milik yang belum? Siapa yang bisa menghitung? Tidak ada yang bisa menghitung. Makanya Allah Ta'ala dengan kekuasaan dan keperkasaannya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya pada yang itu nikmat, la tuhsuha, tidak ada yang bisa menghitung. Bukan karena hitungan nikmat itu per tahun, tidak, bahkan di bawah daripada hitungan detik. Tidak ada yang mampu menghitung daripada nikmat Allah Ta'ala. Oleh karena itu, setiap daripada detik kehidupan ini adalah kesempatan dari Allah. Maka pergunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
'abdan mu'min baina makhafatain. Seorang hamba kalau betul-betul dia beriman kepada Allah, baina makhafatain, maka dia di antara dua ketakutan, dia di antara dua rasa khawatir. Apabila dua rasa khawatir, dua rasa takut niki arah oleh tiang belenggu, maka tiang belenggu betul-betul seorang mukmin sejati, seorang yang betul-betul beriman menghamba kepada Allah Ta'ala. Apa yang dua perkara itu? Rasulullah SAW mengatakan, seorang mukmin, orang yang beriman, yang pertama yang dia khawatirkan adalah ajalun qad madha la yadri madha fa'ilun fihi. Yang pertama yang dia khawatirkan adalah masa lalu yang telah berlewat. Dia khawatir tentang masa lalunya yang telah lewat, umurnya yang telah lewat, waktunya yang telah lewat. Apa yang dia khawatirkan? La yadri mallahu fa'ilun fihi. Dia mengkhawatirkan tentang sesuatu apa yang Allah akan putuskan terhadap apa-apa yang sudah terlewat dalam kehidupannya. Apakah sembahyang terterima? Apakah puasanya pada tahun yang kemarin terterima? Apakah sedekah pada tahun sawi terterima? Apakah semua amal solehnya diterima oleh Allah Ta'ala? Itu yang pertama yang dia khawatirkan. Kemudian yang kedua, tentu dengan ini tentu beriman kepada Allah, menghamba kepada Allah. Yang dikhawatirkan adalah ajalun qad baqiya la yadri qadim fihi. Dia akan mengkhawatirkan tentang masa yang akan datang, atau masa di mana dia hidup. Seandainya yang belum terkican irut bangkit, maka dia akan merasa khawatir. Apa yang dikhawatirkan? La yadri mallahu qadim fihi. Dia khawatirkan apa yang Allah akan tentukan dirinya pada tahun itu. Apakah dia termasuk orang yang sa'id atau syaqi? Apakah dia termasuk kategori hamba yang diberikan kebahagiaan atau hamba yang sial di dalam kehidupan? Itu yang akan dikhawatirkan oleh dengan satu beriman. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyakhudhil 'abdu min nafsihi li nafsihi." Ini penting. Kata Rasulullah, "Falyakhudhil 'abdu min nafsihi li nafsihi." Maka hendaknya seorang itu memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya untuk kepentingannya. Ketika sehat, gunakan sehat itu untuk ibadah. Ketika terima, gunakan tangan itu untuk mencari yang halal. Ketika naik, gunakan kaki ini untuk melangkah ke tempat yang diridhoi Allah. Ketika penentang atau mata, gunakan mata ini untuk melihat sesuatu yang diridhoi Allah. Ketika umur, gunakan kesempatan umur ini untuk mengabdi kepada Allah. Falyakhudhil 'abdu min nafsihi li nafsihi. Maka hendaknya seorang hamba itu memperhatikan daripada kesempatan saat kekican isi Allah Ta'ala agar dia betul-betul mempergunakan untuk dirinya sendiri. Tidak sampai yang berumur niki la tazulu qadama 'abdin, tidak akan pernah melangkah satu kaki seorang hamba kelak di hari kiamat kecuali yang ketentuan 4 perkara insyaallah. Salah satu di antara 4 perkara ini adalah an umrin fima afna, tentang umur seketika di Allah Ta'ala. Untuk apa kalian mempergunakan umur ini? Kadang-kadang kebanyakan orang mau masih bajang gak sulit milih ngaji. Ketuan kira ngaji masih kelecang lemak bego toa. Seolah-olah ketika dia masih muda dia akan ketemu dengan hari tua.
Seolah-olah ketika dia sehat tidak akan pernah merasa sakit. Seolah-olah ketika dia hidup tidak akan pernah menjumpai yang namanya mati. Seolah-olah ketika dia diberikan jabatan dia tidak akan pernah turun dari tahta. Seolah-olah ketika dia diberikan kekayaan dia tidak akan pernah menemukan yang namanya miskin. Niki halnya manusia. Niki keadaan daripada manusia hampir selaku ambarat niki manusia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyakhudhil 'abdu min nafsihi bi nafsihi." Maka hendaknya seseorang itu memanfaatkan kesempatan sedekah dari Allah Taala untuk kebaikan diri yang belum masing-masing. Wa min dunya bi akhirati. Hendaknya dia menggunakan kehidupan dunia ini untuk menjadi bekal oleh akhirat. Dan sampai dari dunia untuk dunia ini dengan saluki memang. Mitin kepe langan kabar sampai ke malam tetap malik ngase malik mitin kepe begitu terus. Dia sudah mulai nongkrong oleh pekan selak, langan pekan selak sampai mulai jadi selak. Iya. Tidak ada sama sekali kepikiran untuk akhiratnya. Sembahyang ya sekadar untuk menggugurkan kewajibannya. Maka ini orang yang rugi. Wa min dunya li akhiratihi kata Rasul. Kalian mencari dunia untuk bekal akhirat. Karena dunia ini adalah sementara dan akhirat ini adalah kekal. Berapa banyak orang yang menghabiskan waktunya untuk kehidupan yang sementara, kemudian dia melalaikan kehidupannya yang kekal. Berapa banyak orang yang menjual kehidupannya yang kekal demi untuk kehidupannya yang sementara. Ini keadaan daripada tiang peluru. Itulah makna tiang peluru muhasabah. Introspeksi diri, koreksi diri masing-masing. Sejauh mana tiang peluru memanfaatkan betul-betul umur ini, nikmat saat ini insyaallah taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa minasyabibati qabla al-kibari. Pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tua. Pergunakan masa sehatmu sebelum datang waktu sakit. Waktu sehat seharusnya dia harus mempergunakan untuk ngaji, seharusnya dia mempergunakan untuk sholat di masjid, seharusnya dia duduk di masjid. Tahu nganggur, nongkrong, jelas-jelas dia dengar pengajian di masjid, dia mendengar pengajian oleh masjid, marah kebinger suara, kebinger dengan ngaji, akhirnya dia nyingkir, dia cari tempat-tempat tahu nongkrong. Ketika dia sehat, ketika dia sakit, ketentuan emak mau kesahat yang tetap doa ngaji. Tekican sehat, kamu disapu udah berjanji dia mendoa tekican sehat. Ya dengaji makin wasiat makan di ngaji. Lemak dulu diman Qur'anida. Ya, ini terjadi. Dulu ada orang, ya Allah, ini kenyataan. Jadi niki dengan malam itu bawa saja kerja, minuman keras saja. Setiap malam boleh jam segini, jam 2 kebingeran dengan sehingga dengan nikah Nabi itu Rasulullah percuma dia tetegur karena pastinya lawan dengan berjaguran sehingga terdoa ya. Maka suruh ketiga dia tabrakan parahnya luar biasa sampai dibawa ke rumah sakit beberapa hari di rumah sakit. Kata rumah sakit jauh ewah bulik biara harapan dan dibawa pulang dengan doa seninen keluar gendangi baca yasin. Dia kayak orang yang dicabut nyabut doang di sini Nabi ngamak. Ibunya bilang tobat anak, katanya tobat.
Subhanallah. Ternyata selang daripada beberapa hari dia normal, walaupun masih parah badannya. Sebulan kemudian sehat. Setelah sebulan rajin, setelah sehat bisa jalan, rajin menuju masjid. Sebulan, 2 bulan, masya Allah. Mulai dengan pesila eroah, dia arak bau dengan roh boleh jalan di mana pesila. Seandainya tetangga dia arwah kecoret, blacklist. Setelah dia pacu, rajin ibadah, betul dengan pesila. Subhanallah. Ternyata itu berjalan tidak lama saja. Hanya 4 bulan saja. Engkau mulai telah oleh masjid. 5 bulan kemudian kembali ke asal muasal. Mula dengan setiap lampak untuk masjid teduh, ya Allah, kelegangan kengat. Tulang-tulang Malik macal, Malik bora, Malik bawas, ngapi ini terkendisi dengan makan dik mati, baiklah. Makan sadik mati. Yo. Dalam kemampuan manusia sudah tidak mampu diobati, diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala, tapi tidak dimanfaatkan. Maka jangan sampai yang berubah seperti ini. Tidak harus sakit yang berubah ini memahami daripada apa yang dikehendaki oleh Allah terhadap diri tiap berubah masing-masing. Tidak harus kita sekarat untuk memahami daripada syahadat ini. Tetapi selama yang berubah masih terjadi nafas insya Allah Ta'ala, maka di situ kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa minal hayati qabla al-mamati. Kehidupan sebelum kalian menemukan kematian. Ingat jamaah, tidak ada ceritanya orang yang gak mati selaku pasti mati. Saya bau dingin Fir'aun, darah dengan bau dingin Fir'aun. Sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Dia tandingi, dia nabi melin bersaing dengan Allah Fir'aun. Lalu bercerita jiun ya, jiun Fir'aun mati juga. Iblis itu sampai dia mengatakan kepada Fir'aun, hebat kamu Fir'aun, tembik iblis. Hebat. Apa dong hebat? Aku doang menintang laknat insya Allah Ta'ala dikuasai dengan Allah, dikuasai dengan Allah. Kamu saingin Allah. Iblis heran sama Fir'aun. Tapi Fir'aun bermain kondisi aku jiut. Ya parang di apa disugit darah apa-apa dengan kekayaan yang korun ini sampai tembok kadumas. Ada cerita sesugih-sugih dengan makin tembok kadumas, tidak ada ceritanya. Korun itu tembok kadumas. Tapi apa ceritanya korun? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Itu pada niki yajiun doang. Cuma yang tinggal Nabi nunggu gantian doang. Yang tunggu gantian doang, yang tunggu nomor antri doang, nomor antri bila. Yang nomor antri bila, mami takmir nomor antri bila, yang lain nomor antri bila. Itu aja. Bukan karena tiang pelungguh ni ketua, bukan karena tiang pelungguh ni ke muda, bukan karena tiang pelungguh ni kesehat, bukan karena tiang pelungguh ni kesakit, bukan. Makanya kata Imam Syafi'i di dalam diwannya, kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahr. Berapa banyak orang yang sehat secara jasmani, fisiknya sehat, selalu sehat dari ujung rambut sampai ujung kaki, rambut dia mata min ghairi illatin, tapi dia mati dia merasakan daripada rasa sakit. Tiba-tiba plak kemudian, nih kesak ngeraus kecil, nih kesak berjorak kecilnya, nih kesak hidung kepeng kecilnya. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa
yang sehat secara jasmani, tapi dia mati tanpa mengidap rasa sakit. Wa kam min saqimin 'ashina minan dahr. Dan berapa banyak dengan sakitnya bertahun-tahun sampai mati masih tidak hidup. Ada orang sakit 30 tahun masih hidup, baru tidak mati. Berapa tahun sakit? 10 tahun. Astagfirullah, orang tidak mati. Wa kam min saqimin 'ashina minan dahr. Banyak orang yang sakitnya bertahun-tahun sampai mati masih hidup, bahkan dengan sakit berjulur mati daripada dia. Kam min fata amsa wa asbaha dhahika wa akfanuhu tunzaju wa huwa la yadri kata Imam Syafi'i. Berapa banyak anak baja seger nekakak nekikik keliling begitar benyanyi langan karuaru langan kemalam sampai karuaru tidur ngase begitar balik tidur terus. Kam min fata amsa wa asbaha dhahika. Berapa banyak anak muda yang di waktu pagi, di waktu petang, di waktu siang dia tertawa terbahak-bahak. Wa akfanu tunzaju wa huwa la yadri. Sedangkan kain kafannya sedang disulam oleh Allah dan dia dalam keadaan tidak mengetahui. Nah, tazulu 'anid dunya fa innaka la tadri idza janna 'alaika al-lail hal ta'ishu ila al-fajr. Kata Imam Syafi'i, kamu pasti ya pada bilin dunia ini. Kalian pasti akan angkat kaki di dunia. Fa innaka la tadri. Tapi tiang pelunggu nggak tahu kapan itu terjadi. Idza janna 'alaika al-lail hal ta'ishu ila al-fajr. Kalau kalian sekarang melewati malam hari, ada nggak yang bisa menjamin dia akan bertemu dengan esok pagi? Hai tahu jamin di makin segar tadi dan hai tahu jamin di lewat masih hidup. Kecuali hanya husnuzon kita kepada Allah bahwa yang terkican umur panjang itu saja. Dia harap bani jamin di, hai bani jamin di, hai sombongan di, hai tantang di, memang langsung jikun ya. Tidak ada orang yang bisa menjamin ini. Idza janna 'alaika al-lail hal ta'ishu ila al-fajr. Kalau kamu mampu melewati malam hari, apakah kamu menjamin kamu akan mampu bertemu dengan esok pagi? Tidak ada. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hayatu qabla al-mamat. Kehidupan sebelum kematian. Gunakan kehidupan ini sebelum kematian. Diarak dengan saat meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dibandingkan umur, mungkin Nabi Adam betul. Nabi Adam nikah adalah nabi yang paling pertama. Betul, Nabi Nuh nikah adalah awwalul anbiya'i umran. Nabi paling penuh umur. Tetapi secara umur, secara keseluruhan, yang paling panjang umurnya juga adalah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sebelum alam semesta ini diciptakan, nurnya Nabi Muhammad itu sudah diciptakan oleh Allah. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril kan umur, Jibril kira umur dia gitu. Bahasa malaikat Jibril tidak tahu ya Rasulullah. Nggak tahu saya Rasulullah kira umur. Lagu Arab tanda umur. Tapi saya ada tempat yang tanda umur tiang ya Rasulullah. Bagaimana kamu mengenali umurmu wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, aku melihat ada salah satu bintang, yang mana bintang itu keluar setiap 40.000 tahun sekali. Dan aku sudah melihatnya sebanyak 40.000 kali. Jadi Nabi isi tanda umur isi malaikat Jibril. Beliau melihat ada sebintang
yang mana bintang itu keluar setiap 40.000 tahun sekali, dan beliau sudah melihatnya sebanyak 40.000 kali. Bila umur malaikat Jibril 40.000 kali 40.000. Ya Allah, bayangkan bila umur malaikat Jibril. Maka apa kata Nabi? Maka apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Jibril, atadri man dzalika najm? Jibril, tahu enggak itu bintang itu siapa? Kata malaikat Jibril, saya enggak tahu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ana dzalikun najm, akulah bintang itu, wahai Jibril. Tapi walaupun umurnya, cahayanya begitu lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad, engkau akan meninggal, engkau akan wafat, mereka pun akan wafat. Ada cerita dengan saat paling mulia para Nabi Muhammad toh akan meninggal. Cuma masalah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mati bukan masalah kematiannya, karena kematian itu adalah sunnatullah, sunnatul hayat. Itu adalah sunnahnya Allah dan sunnah ketetapan daripada kehidupan itu. Maka kematian itu bukan perkara. Yang menjadi perkara nikah adalah apa yang kita bawa untuk hari kematian. Itu saja. Nah, bisa jadi bekal. Nah, bisa jadi bekal. Itu yang paling penting. Apa yang kita bawa. Kalau mati pasti. Dia cerita malaikat maut ini ya bertabi oleh tiang perempuan. Ampun lebih yang cabut nyawa. Nah ada. Nabi ki permisi mohon maaf. Kali sekali yang cabut nyawa. Nah, kecuali para nabi dan para rasul ya malaikat maut bertabi. Pun marah potongan tiang peluru. Mohon maaf. Mudahan sampai terkecap doang. Mudah-mudahan sampai terperibahasa doang beri malaikat, sehingga ketika meninggal ada sampai Nabi subuh lela, ada sampai ngangak. Allah na'udzubillah. Dia ada istilah yang berdabi malaikat maut. Kali seminggu dia jemput dedeh, siap-siap dedeh, baik pun sabar ini. Niki darah berdabi, tiba-tiba mati, tiba-tiba jiwa. Wah, rumah oleh masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau para nabi dan para rasul bertabi, ketika malaikat maut mau mencabut nyawanya Nabi Musa alaihi salam, diketuk pintunya oleh Nabi malaikat, tok tok tok, dibuka oleh Nabi Musa. Siapa kamu? Oh, tiang niki malaikat maut, wahai Nabi Allah Musa. Apa keperluan? Karena pada waktu itu malaikat maut menjelma seperti manusia. Apa keperluan? Tiang keperintahan insya Allah Ta'ala untuk tiang cabut nyawa. Maka mau ketempelek isi Nabi Musa lepas. Subul penentang malaikat maut ni ke samping keras isi ketempelek isi Nabi Musa. Kira-kira bawa dia tempelek malaikat maut pada Nabi Musa. Itu tempelek dia. Ditempelek oleh Nabi Musa lepas. Subul penentang mengadu kepada Allah, ya Allah, kata malaikat, arsaltani ila abdin la yuridul maut. Ya Allah, ini salah alamat putus ya Allah. Engkau mengutusku kepada seorang hamba yang enggak mau meninggal ya Allah. Maka Allah mengembalikan matanya daripada malaikat maut yang berubah wujud sebagai manusia. Datang Barah Musa bahwa diperintah dari aku, kata Allah. Tentu Allah lebih mengetahui tentang hambanya. Tapi ini pelajaran bagi dia yang belum. Kasih tahu dia, kalau dia mau hidup
Musa, wahai malaikat maut, kalau dia mempunyai peliharaan, cukup dia mengelus rambut peliharaannya itu, maka bagaimana banyaknya daripada rambut peliharaannya itu, maka itulah daripada banyaknya umurnya. Datang malaikat maut, tok 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 tok, buka. Wah, takut malaikat maut, balik kenapa? Nabi Musa kaget, padahal baru sampai subul mati dengan culah mati. Kata ya Allah, ya Nabi Allah Musa, tiang niki diutus oleh Allah. Tapi kalau mudah milih mati jadi masalah. Nabi Musa lah pun dah serta belek lah. Kata Allah, kalau engkau mempanjang umur, kalau engkau mempunyai peliharaan binatang, cukup engkau elus peliharaan binatang itu, maka bagaimana banyaknya rambutnya peliharaanmu itu, wahai Nabi Musa, segitulah daripada umurmu. Kata Nabi Musa, kalau ini memang perintah dari Allah, ambil jawab. Maka dia menimani jawab. Dia baca terbaik nyawa dulu. Sebentar, yang ibadah, yang sembahyang 2 rakaat, badan buku angka sembahyang 2 rakaat, baik itulah yang enak. Yang hadapan Quran dulu, atau yang kau makan dulu 2 piring dah baik. Kalau ini enak. Nabi Ibrahim ketika datang dijemput oleh malaikat maut, datang malaikat maut, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya ini adalah malaikat maut yang diutus oleh Allah kepadamu, wahai Khalilullah, wahai sahabat kekasihnya Allah. Katanya Nabi Ibrahim alaihissalam, kamu tahu nggak saya ini siapa? Saya ini Khalilullah, saya ini kekasihnya Allah, saya ini sahabatnya Allah. Ada nggak ceritanya? Ada nggak ara'aita habibah yumitu habibah? Hara'aita, apakah engkau pernah melihat seorang kekasih membunuh daripada kekasihnya sendiri? Hara'aita habiban yumitu habibah. Ada nggak ceritanya seorang kekasih tega membunuh kekasihnya? Malaikat maut menjawab isi Nabi Ibrahim marah tinggi, tidak tahu mau jawab apa. Maka malaikat maut kembali kepada Allah, ya Allah, katakan menjawab Nabi Ibrahim. Ditahu yang dijawab apa katanya? Kata Allah, hara'aita habiban yumitu habibah. Ada nggak ceritanya seorang kekasih tega membunuh kekasihnya? Maka kata Allah, kalau gitu kata Ibrahim, bilang sama dia, hara'aita habiban yakrah ayyalqa habibah. Ada gak ceritanya seorang kekasih enggan bertemu dengan kekasihnya? Maka kandel malaikat inane ya ini menjawab, betul datang kepada Nabi Ibrahim. Malik kamu? Ya, berdua jawabannya. Kenapa? Kata Allah, hara'aita habiban yakrah ayyalqa habibah. Ada gak ceritanya seorang kekasih gak mau bertemu dengan kekasihnya? Maka kata Nabi Ibrahim, betul, saya merindukan pertemuan dengan Allah. Ambil nyawaku, wahai malaikat. Marah niki demen ya, Rasulullah juga begitu. Rasulullah minta supaya sholat sunat dulu, wudhu dulu, berbaring dulu. Ketika dicabut nyawa, terasa sakit Rasulullah, kata malaikat maut, ya Rasulullah, sakit ya Rasulullah, sakit, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, semenjak aku diciptakan, dari awal sampai seterusnya, tidak ada yang aku cabut nyawanya sehalus daripada niki ya Rasulullah. Coba Malik terlepas sisi malaikat, dicabut sakit ya Rasulullah, sakit. Maka Rasulullah mengatakan, wahai malaikat maut, seandainya ini yang paling halus saja aku merasakan sakit, wahai malaikat maut, maka tumpukan semua rasa sakit sakaratul mautnya umatku kepadaku, kata Rasulullah SAW. Kalau Nabi, para Nabi, para Rasul aja mah. Tapi kalau tiap belum, Allah arak samatin lelah tebebat Nabi.
otak masih doang, mana? Banyak yang begitu. Jangan sampai. Cerminan daripada husnul khotimah itu akan terlihat ketika tiang pelunggu masih diberikan kesempatan seperti ini oleh Allah. Maka lanjutan hadis yang tadi, Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Ini sumpahnya Rasulullah. "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang mana nyawamu ada dalam genggamannya, kata Rasulullah SAW, "Ma ba'dal maut min musta'tabin, wa ma ba'dad dunya min darin ilal jannata wan nar." Kata Rasulullah SAW, demi zat yang nyawamu ada dalam genggamannya, ma ba'dad dunya min musta'ad, ma ba'dal mauta min musta'adabin, ma ba'dal mauti min musta'adabin. Tidak ada setelah kematian itu orang mempunyai kesempatan. Tenara mudwah pada meninggal, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki sholat, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki puasa, nggak ada kesempatan untuk memperbanyak sedekah, nggak ada kesempatan untuk memperbaiki, nggak ada. Wa ma ba'dal mauti min musta'tabin, nggak ada. Setelah kematian itu nggak ada kesempatan apa-apa. Dengan sawah mati doang Nabi mendikan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, "Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akun minas salihin." Ya Allah, seandainya tunda sebentar dalam umur balik dunia, ya Allah, la asaddaqa wa akun minas salihin, maka aku akan banyak bersedekah dan aku akan menjadi hamba-Mu yang saleh, ya Allah. Dia begini dengan zaman. Tapi apa? Ma ba'dal maut min mustaqim. Kalau udah mati enggak ada kesempatan. Lain lagi si kerungu rasain sendiri melek hirup malik ada sak perbaiki, enggak ada ceritanya. Orang yang sudah meninggal hidup lagi ini enggak ada. Kecuali oleh dalam film doang saja jadi pocong-pocong. Enggak ada. Orang yang sudah meninggal enggak ada ceritanya dia bangkit lagi. Wa ma ba'da dunya min darin illal jannata wan nar. Kata Rasulullah SAW, tidak ada rumah di dunia ini setelah tiang pelungguh meninggalkan dunia ini kecuali hanya rumah itu dua pilihan. Apa dua pilihan itu? Surga atau neraka. Tidak ada tempat singgah, tidak ada rumah setelah tiang pelungguh meninggalkan dunia ini kecuali hanya dua pilihan. Apakah balik nanti ke surga atau balik nanti ke neraka? Dia ada pilih, sila tahu. Dia ada pilih, sila tentuan. Silahkan, bebas. Surga apa neraka? Surga. 5 kali tempoh insya-Allah Ta'ala lewat azan. Dia doa dulu sah. Menuntan keperingatangan pengajian, dia doa dulu. Doa mun ketuan surga neraka jamaah. Wah, ini belik kuning. Surga. Wa ma ba'da dunya min darin illa al-jannata wan nar. Setelah kehidupan dunia ini, rumah itu tidak ada lagi kecuali hanya dua pilihan. Apakah tiang pelungguh termasuk daripada penduduk surganya Allah atau termasuk daripada penduduk nerakanya Allah? Dan gak ada yang bisa menjamin jamaah dengan sah ibadah doang. Belum tentu terjamin dengan ibadahnya yang terikat nama surga. Apalagi sana ibadah. Kan dengan ibadah masih belum tentu nama surga. Tentu. Apalagi barat kelus masana ibadah.
Dengan sang ngaji doang belum tentu sholat, tentu apalagi misalnya ngaji. Nah, betul. Karena tiang pelungguh niki masuk surga sebab daripada rahmat dan ridhonya Allah. Rahmat dan ridhonya Allah Ta'ala ini tak bisa diraih dengan nganggur-nganggur, tedem, tinduk, mangan, naik. Tapi apa? Dengan ibadah. Melalui ibadah tiang pelungguh akan mendapatkan rahmat dan ridhonya. Dulu zaman Bani Israel ada orang di ibadah 500 tahun di ibadah, memang maksiat sama sekali. Sampai malaikat Rokib dan Adik pun nganggur di bawah. Ini anak yang cakap keburukan. 500 tahun ibadah. Bayangkan. Nikmat berbuat dosa. Bayangkan. 500 tahun gak pernah dia berbuat dosa. Sampai nganggur malaikat isi ngapi yang cakap keburukan. Gara dosa. Ketika dia sudah meninggal, dihadapkan kepada Allah, Ta'ala, dan dia mengatakan kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ini hamba, ya malaikati udkhuli abdi ilal jannati birahmati. Wahai malaikatku, masukkan ini hambaku ke dalam surga berkat daripada rahmat. Ini orang mengatakan, ya Allah, udkhuli al-jannata bi'amali. Ya Allah, tamak surga sebab daripada amal ya Allah. Pede, percaya diri dia, pede. Dia berminat pede sila. Tiang pelungguh dosa lepang lepos baru taubat, pede kita bersurga hidup. Apalagi ini 500 tahun tak pernah maksiat sama sekali. Baik. Dia bilang, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga sebab daripada amal. Kata Allah, udkhul al-jannata bi'abdi birahmati. Tamat di surga, panjatkan di sebab daripada rahmat. Ini orang gak terima juga. Ya Allah, udkhuli al-jannata bi'amali. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu sebab daripada amal. Ya Allah, saking pede, saking percaya diri, 500 tahun. Maka kata Allah, kalau begitu masukkan ini hamba ke dalam neraka bumi. Wahai para tamat dalam neraka. Kata ya Allah, dah dulu ya Allah, dah dulu. Baru surga nanti neraka berbeda cerita. 500 tahun aku ibadah kepadamu ya Allah. Segera dia sebab amalan yang dia kata surga. Kata Allah Ta'ala, ya fulan, wahai hambaku, 500 tahun dia kedelan lalu, 500 tahun dia sak bangga melalu. Baik, tidak yang timbang diambil kenikmatan yang ada di matanya, ditimbang oleh Allah. Kenikmatan satu matanya ditaruh di timbangan yang kanan. Kemudian amal ibadahnya yang selama 500 tahun itu ditaruh di timbangan yang kiri. Ketika ditimbang, maka langsung naik nikmat hanya satu matanya saja. Maka kata Allah, dia amal besar 500 tahun dia tidak bisa menandingi daripada satu mata kenikmatan yang aku berikan kepadamu. Bagaimana kamu akan mempercaya diri kalau kamu akan masuk ke dalam surgaku sebab daripada amalan yang sangat 500 tahun. Maka kata ini orang, ya Allah, udkhuli jannataka ya Allah birahmatika ya Allah. Mubarak niki ya Allah, tamat yang surga sebab daripada rahmat ya Allah. Maka kata Allah, masukkan hamba ini ke dalam surga sebab daripada rahmat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, rahmat, ridhanya Allah, anugerah, karunia-Nya Allah yang diberikan kepada tiang pelungguh niki tidak akan bisa tiang pelungguh raih kecuali di dalam sisa-sisa umur tiang pelungguh niki.
memanfaatkan untuk betul-betul menghamba ibadah kepada Allah. Waktu sembahyang 5 kali daripada tempoh lengan masjid datang. Waktu Nabi begawean niatkan bekerja itu boleh jemaah. Awak niki kanggon lelah sampai usang. Boleh dia capek, awak niki, badan niki mencari dunia, tetapi jangan sampai hati niki juga ikut capek karena dunia. Kalau awak niki dah kerja usang, dah kerja lelah, tidak masalah. Tapi hati ini tetap niat, lelahnya, capeknya, keringatnya untuk bekal akhirat. Ya, sana. Boleh, nggak masalah. Belum mau capek-capek PT camping, nggak masalah. Yang penting diniatkan untuk Nabi, untuk bekal akhirat. Sehingga selama Nabi kehidupan niki semua tiap belum niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringannya langkah tiap belum ini adalah pada dasarnya nikmat yang paling luar biasa. Nikmat paling luar biasa kepada seorang hamba ini bukan kekayaan yang melimpah, bukan jabatan yang tinggi, bukan daripada kemewahan duniawi, bukan, tetapi kenikmatan bagi orang yang beriman yang betul-betul luar biasa ini adalah lisanan zakiran wa qalban syakir. Lisan yang masih berzikir kepada Allah dan hati yang bersyukur kepada Allah. Itu nikmat paling besar, nikmat paling luar biasa. Namun kebanyakan yang belum mengartikan nikmat itu hanya terbatas. Membodohi kepeng baru merasa terkican nikmat. Muntahin jabatan baru merasa terkican nikmat insyaallah. Membeli balik baru terkican nikmat insyaallah. Membeli motor, mobil baru terasa terkican nikmat insyaallah. Padahal lisannya yang berzikir, hatinya yang bersyukur kepada Allah, itu adalah nikmat paling belia. Untuk tiang tutup daripada ceramah ini, untuk tiang tutup daripada Nabi nasihat khusus untuk tiang pribadi yang menyampaikan dan untuk tiang berku semua yang hadir tentang nikmat yang paling besar, yaitu nikmat lisan yang berzikir dan hati yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dulu pada zaman Sayyidina Ibrahim bin Adham, Sayyidina Ibrahim bin Adham ini seorang ulama, seorang waliullah, seorang kekasihnya Allah Subhanahu. Suatu ketika Imam Ibrahim bin Adham ini berjalan di suatu pasar. Di suatu pasar beliau berjalan. Kemudian di jalanan pasar itu beliau melihat apa yang beliau lihat. Beliau lihat seseorang, dia gak punya tangan, dia buntang, dia gak punya tangan, dia berdua naik, buta banget. Kemudian kulitnya terkena penyakit kusta, lengkap penderitaan. Kalau menurut yang dulu lengkap penderitaan. Dia berdua naik, buta, penyakit badan kena penyakit kusta. Maka ini orang di kejauhan didengar oleh Al-Imam Ibrahim bin Adham. Ini orang setiap saat berteriak dengan mengatakan alhamdulillahi ala ni'amihi al-'azimah wa 'atayahu al-jasimah. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang agung dan pemberian yang luar biasa. Yahudi dengan ini, padahal pun secara tiang belunggu dilengkap penderitaan, darah iman, darah naik, buta, kulitnya penyakit kusta. Tapi dia mengatakan alhamdulillahi
ala ni'amihi al-'azimah wa atayahu al-jazimah. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang paling agung dan pemberian yang luar biasa. Maka Imam Ibrahim bin Adham penasaran. Belai Imam Ibrahim bin Adham. Ketika dia didatangi oleh Imam Ibrahim bin Adham, Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi ya fulan. Maka orang ini mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ibrahim bin Adham. Padahal Imam Ibrahim bin Adham itu baru ketemu kan dengan. Ya. Kata Imam Ibrahim bin Adham, bete tahu. Aku doang tumben yang serius. Silakan jadi penentang dengan beliau Nabi penyerius. Engkau kan buta. Maka apa kata orang? Ya Ibrahim bin Adham, ma jahiltu syai'an mundu arabtullah. Wahai Ibrahim bin Adham, tidak ada yang aku tidak ketahui di atas muka bumi ini setelah aku mengenal Allah. Ma jahiltu syai'an mundu arabtullah. Dia Arab sambil tahu di dunia ini setelah aku mengenal Allah. Jadi dia perlu kenalan ke sini. Wow. Maka orang ini mengatakan, Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, ya fulan, ia kembali naik, ia buntang, ia kembali iman, ia buntang, ia kembali penentang, ia buntang, ia kembali kulit, ia penyakit, belangan demam berdahar, belangan mau denginam. Maka ini orang mengatakan, Allah menitipkan rizki kepadaku. Setiap dengan sakliwat dia kasihan kepadaku, maka dia menyuapi, maka dia memberikan makan kepadaku. Ya fulan, aku mendengar bahwa engkau mengatakan alhamdulillahi ala ni'amil 'azimah wa atayahul jasimah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang paling agung, pemberian yang luar biasa. Bisa ya dekat ini ke sebentar. Sedangkan menikah ada. Maka apa kata orang? Ya Ibrahim bin Adham, alam yubqi lisanan zakiran wa qalban syakiran. Wahai Ibrahim bin Adham, bukankah Allah masih menyisakan daripada lisan yang berzikir dan hati yang bersyukur kepada Allah Ta'ala? Fa ayyun ni'mah a'zamu min hadhihi. Maka nikmat apa yang lebih besar daripada ini? Kalau ini orang dengan keterbatasannya bisa memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah, dan bagaimana dengan dia yang mempunyai kaki yang lengkap, mempunyai tangan yang lengkap, mempunyai mata yang lengkap, pendengaran yang sehat, mulut yang bisa berbicara, akal yang sehat? Bagaimana? Maka tahun ini haruslah lebih maksimal, haruslah lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Niatkan yang baik, perbanyak niat melakukan kebaikan tahun ini. Perbanyak daripada niat untuk mencari daripada ridha rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan niat yang baik ini menjadi doa bagi kita yang menunggu, sehingga itu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada dia. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya niki yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan niki bagi koreksi muhasabah bagi tiap guru masing-masing agar kedepannya lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.